الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 8 keistimewaan Nabi Muhammad SAW saat di akhirat nanti. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling istimewa. Beliau Nabi dan Rasul terakhir Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tentang agama Islam yang dibawanya menjadi penyempurna atas ajaran tauhid yang sudah dibawa para nabi dan rasul sebelumnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan atau keistimewaan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang hanya ada dan berlaku pada Rasulullah, tidak pada nabi, rasul ataupun manusia yang lainnya. Keistimewaan Rasulullah tidak hanya ketika beliau berada di dunia seperti menjadi rahmat bagi semesta alam, dihalalkan harta rampasan perang baginya dan pengikutnya, menjadi penutup para nabi dan lainnya, namun juga saat di akhirat kelak. Merujuk kitab Syahsiyatul Rasul, setidaknya ada 8 kekhususan atau keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW di akhirat kelak. Yang pertama adalah menjadi orang yang pertama dibangkitkan. Di dalam Islam, dunia adalah ladang amal, sementara di akhirat adalah ladang panen. Jadi, umat manusia yang meninggal pasti akan dibangkitkan kembali di akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Siapa yang dibangkitkan paling awal ternyata tidak tergantung siapa yang dulu meninggal. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah adalah orang yang pertama dibangkitkan di akhirat nanti. Aku adalah penghulu dari seluruh anak Adam di akhir kiamat. Aku orang pertama yang dibelah kuburnya, kata Rasulullah. Yang kedua, pemberi syafaat. Di hari kiamat nanti, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi dan rasul untuk meminta syafaatnya. Namun, nabi dan rasul yang didatangi tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta syafaatnya. Karena Rasulullah adalah satu-satunya orang yang diberi hak untuk memberikan syafaat, maka beliau memintakan ampun agar mereka terbebas dari siksa api neraka. Yang ketiga, pembawa bendera Alhamdu. Dikisahkan pada saat hari kiamat nanti, manusia ditempatkan di padang mahsyar. Mereka berkumpul di bawah bendera orang yang diikutinya dan dicintainya. Pada saat itu, Rasulullah SAW membawa bendera Alhamdu atau bendera pujian. Sebuah bendera yang paling tinggi dan paling mulia. Para nabi dan rasul pun berkumpul di bawah bendera Alhamdu ini. Yang keempat, delegasi yang berbicara atas nama makhluk seluruhnya. Di akhirat, Rasulullah adalah pemimpin seluruh makhluk. Ia menjadi juru bicara seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, aku menjadi imam para nabi, khotib mereka dan pemilik syafaat mereka tanpa kesombongan, ucap Rasulullah. Yang kelima, orang yang pertama yang melewati jembatan neraka. Disebutkan bahwa nanti di akhirat pada jembatan Sirat yang dibentangkan antara tepi neraka Jahanam, Rasulullah adalah orang pertama yang berhasil melewati jembatan tersebut. Umatnya mengikutinya di belakangnya. Yang keenam, orang yang pertama memasuki surga. Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan yang pertama kali memasukinya. Bahkan di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa malaikat tidak akan membukakan pintu surga kecuali Rasulullah yang mengetuk dan memasukinya untuk pertama kali. Yang ketujuh, orang yang memiliki derajat paling tinggi di surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah derajat yang paling tinggi di surga kelak. Apapun yang diminta Rasulullah pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memohon kepadaku al-wasilah, maka pasti mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, pemilik telaga Al-Kautsar. Rasulullah adalah satu-satunya orang yang diberikan telaga Al-Kautsar oleh Allah. Bahkan Nabi dan Rasul lainnya pun tidak mendapatkannya. Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku melihat sungai yang kedua sisinya bangunan dan permata
lulu yang memiliki lubang. Aku, kata Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apa ini? Dia menjawab, ini adalah Al-Kautsar yang dianugerahkan Tuhanmu kepadamu. Tanahnya atau wewanginya dari minyak mis yang sangat wangi, kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Itulah ke-8 keistimewaan Rasulullah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi umat beliau yang akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.